Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Salsabila, nomor absen 36, kelas 12 IPA 5. Saya akan menceritakan ulang kembali tentang peristiwa Malari tahun 1974. Peristiwa Malari merupakan salah satu peristiwa kelam di zaman Orde Baru dan bisa dikatakan sebagai titik awal perlawanan terhadap Presiden Soeharto secara besar-besaran. Pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi peristiwa Malari atau bisa dikatakan dengan malapetaka 15 Januari, yaitu gerakan mahasiswa yang tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah tentang kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pembangunan nasional. Peristiwa ini merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi anti korupsi mahasiswa pada tahun 70-an. Mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang menyimpang dan tidak untuk pembangunan yang bertujuan mementingkan rakyat. Mahasiswa menilai bahwa kerjasama ini memperburuk kondisi ekonomi rakyat dan bentuk ketidaksenangan kaum intelektual terhadap asisten pribadi Presiden Soeharto, yaitu Murtopo, Soejono Humardani, dan lain-lain yang memiliki kekuatan teramat besar. Terkait Ali Murtopo, banyak pihak yang sebenarnya menaruh curiga kepadanya. Asumsi yang muncul pada masa itu adalah Ali Murtopo berambisi menjadi Presiden RI. Lewat Opsus, ia diduga menghimpun kekuatannya melalui aktivis-aktivis mahasiswa. Selain Opsus, Ali Murtopo juga mendirikan sebuah lembaga studi yang diberi nama CSIS atau Center for Strategic and International Studies. Lembaga ini bertujuan untuk menyumbangkan pemikiran bagi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah. Puncak aksi terhadap isu modal asing adalah saat datangnya Menteri Kerjasama Belanda, yaitu Pronk, ke Jakarta. Pronk merupakan ketua IGGI, disambut dengan demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia. Bahkan saat berkunjung ke Yogyakarta, Pronk juga disambut demonstrasi oleh GMII, Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Rakyat Indonesia. Mahasiswa menyerukan anti modal asing dan kedatangan Pronk dianggap sebagai lambang ketergantungan Indonesia terhadap modal asing. Selain melakukan aksi, beberapa kelompok mahasiswa juga mendatangi pemimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar modal asing. Dan tanggal 11 Januari, Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan-Dewan Mahasiswa yang menyampaikan kecaman dan mempertanyakan kewibawaan Presiden yang terlihat melihat tingkah laku para pemimpin yang memperkaya diri secara tidak sah. Pertemuan antara delegasi mahasiswa dan Presiden Soeharto tidak menghasilkan apa-apa karena Presiden tidak mengambil keputusan apapun. Dari situlah kemudian mahasiswa melalui sebuah apel siaga mahasiswa di kampus UKI pada tanggal 12 Januari mengajak masyarakat untuk menyambut Perdana Menteri Tanaka dengan gerakan aksi. Pada tanggal 14-17 Januari 1974, kedatangan Perdana Menteri Jepang disambut dengan demonstrasi. Massa berencana menyambut kedatangan di Bandara Halim Perdana Kusuma, tetapi gagal karena aparat sudah memblokade bandara dari hadangan massa. Mereka lebih dulu mendapatkan pengarahan dari sejumlah tokoh mahasiswa, terutama Bambang Sulisto. Setelah itu, mahasiswa bergerak menuju kampus Susakti. Melalui kampus UKI, para mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran UI, Jalan Salemba, untuk mengajukan 3 tuntutan yang dinamakan Tritura. 3 tuntutan rakyat, yaitu 1. Bubarkan lembaga asisten pribadi Presiden. 2. Turunkan harga kebutuhan pokok. 3. Pemberantasan korupsi. Setelah itu, mahasiswa bergerak ke Monumen Nasional di Lapangan Merdeka. Dalam perjalanan, jumlah massa semakin bertambah karena para pelajar juga ikut masuk dalam barisan mahasiswa. Massa aksi yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa ini kemudian bergerak menurunkan bendera-bendera yang menjemput tamu negara yang ada di sepanjang pinggir jalan. Menjelang sore hari, aksi demonstrasi mulai memanas dan berakhir ricuh. Kerusuhan besar ini diduga karena terjadi provokator. Saat itu terjadi sejumlah perusakan, pembakaran, dan penghancuran merek mobil.
Kerusuhan tersebut meliputi pengerusakan beberapa fasilitas umum dan bangunan toko di kawasan ibu kota, yaitu Perkotaan Senen, Jakarta Pusat, dan Roxy, Jakarta Barat. Wilayah Perkotaan Senen menjadi titik perhatian. Pembangunan pertokoan yang memakan biaya sebanyak 2,7 miliar ludes dilalap si jago merah. Akibat malapetaka yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974, sebanyak 807 mobil dan motor buatan Jepang hangus dibakar massa. 11 orang meninggal, 300 orang luka-luka, 144 bangunan rusak, dan 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan. Ada hal yang menarik berkaitan dengan perusakan mobil dan motor, karena yang dirusak hanyalah mobil dan motor buatan Jepang, sementara mobil dan motor buatan negara lain tidak dirusak. Ini menunjukkan antisipasi masyarakat dan demonstran terhadap segala sesuatu yang berasal dari Jepang. Merespon kondisi ini, pemerintah Orde Baru kemudian menangkap sebanyak 775 orang yang terdiri dari aktivis dan mahasiswa termasuk pemimpin gerakan yaitu Hariman Siregar, Marsilam Simanjutak, Darojatun Kunjoro, Jakti, Fahmi Idris, Imam Waluyo, dan HJC Prince dituduh sebagai otak pelaku kerusuhan itu. Setelah kerusuhan, Presiden Soeharto mengambil langkah dengan mencopot Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Sumitro. Dia dianggap bertanggung jawab terjadinya kerusuhan dan korban tewas. Pencopotan juga menimpa orang-orang terdekat Sumitro. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, Sutopo Juwono dicopot dan digantikan oleh Yoga Sogomo. Tuntutan pembubaran ASPRI tercapai. Lembaga Asisten Pribadi Presiden pun dibubarkan. Meski begitu, mantan pemimpin ASPRI Ali Murtopo dipindah tugaskan ke Bakin. Ada juga yang melihat peristiwa Malari sebagai konspirasi para jenderal yang tidak memiliki sandaran politik dalam struktur kala itu, dengan memakai mahasiswa untuk dijadikan alat politik terhadap para petinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.